Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan dan kewarganegaraan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut dalil mengenai materi yang akan kita bahas dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan dan menegakkan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan jalan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Baiklah, kita masuk di materi kita. Yang pertama, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat yang menyatakan bahwa bangsa dan negara Indonesia dalam keadaan bebas, tidak terjajah, dan tidak terikat oleh pihak tertentu. Upaya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan melalui jalan yang sangat panjang. Pada masa penjajahan Belanda selama 3,5 abad dan menjelang akhir abad ke-19, lahirlah kesadaran akan pentingnya persatuan. Kebangkitan nasional Indonesia ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, kemudian pada tahun 1928, para pemuda dan pemudi Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Berikut bunyi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Nah, faktor intern berarti perjuangan didorong oleh adanya tekanan, penindasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak wajar dari pemerintah kolonial maupun Jepang. Adapun faktor dari luar adalah peristiwa keberhasilan kebangkitan nasional di Filipina, India, Cina, dan Mesir, serta kemenangan Jepang terhadap Rusia. Nah, yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara subjektif, perjuangan panjang sejak 1511 dilanjutkan 1908, kemudian 1945 telah sampai pada titik puncaknya, dan atas keyakinan serta berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat mengenyahkan penjajahan dan meraih kemerdekaan Indonesia. Penderitaan dan kekejaman akibat penjajahan telah meluas dan tidak dapat tertahan lagi, sehingga melahirkan tekad yang kuat untuk menentukan nasib sendiri dengan kekuatan, pengorbanan, dan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Secara objektif, terjadinya kekosongan kekuasaan antara 14 sampai 18 Agustus 1945 saat penyerahan Jepang kepada Sekutu dan akan mendaratnya Sekutu ke Indonesia. Belanda setelah Jepang menyerah tidak berdaya menjajah kembali, sedangkan Inggris terlambat datang ke Indonesia. Nah, hal ini disebabkan oleh perubahan strategi Sekutu yang mengirim seluruh kekuatan armada perang Amerika Serikat ke Kepulauan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa yang mengawali kemerdekaan. Nah, satu peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh Wikrana, Soekarni, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31. Latar belakang peristiwa adalah golongan muda ingin mempercepat kemerdekaan Indonesia setelah mendengar berita kekalahan Jepang atas Sekutu dan tidak ingin proklamasi kemerdekaan dibicarakan melalui PPKI sebagai badan bentukan Jepang.
sehingga seolah-olah kemerdekaan adalah pemberian dari Jepang. Nah, sebaliknya golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan diputuskan melalui rapat PPKI. Tujuan penculikan adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Alasan penentuan tempat Rengas Dengklok adalah karena dianggap Rengas Dengklok tempat yang aman untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta karena lokasi tempat terpencil. Di Jakarta terjadi kesepakatan antara Ahmad Subarjo dengan Wilkana untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian Yusuf Punto bersedia mengantar Ahmad Subarjo dan sekretarisnya Sudiro ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo meyakinkan dan menjamin bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Rombongan tiba di Jakarta dari Rengas Dengklok sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Semula pertemuan akan diadakan di Hotel Des Indes, namun tidak terjadi karena pihak hotel melarang adanya kegiatan di atas pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian tempat dialihkan ke kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 karena Maeda bersedia menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkan sangsaka merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra-Diningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan bahwa hukum kolonial atau penjajah tidak berlaku. Yang berlaku hukum Indonesia. Yang kedua, dari aspek historis, proklamasi merupakan titik akhir penjajahan dan titik awal kemerdekaan. Yang ketiga, aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan rakyat Indonesia bebas menentukan hidup bernegara dan bermasyarakat. Yang keempat, aspek kultural. Proklamasi menjadikan rakyat Indonesia memiliki harkat martabat yang setara dengan bangsa lain. Yang kelima, aspek politis. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa berdaulat dan kedudukan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Yang keenam, aspek spiritual. Proklamasi terwujud karena adanya doa dari seluruh rakyat Indonesia dan berkat anugerah dari Tuhan. Mungkin itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan berikut di buku latihan kalian. Selamat mengerjakan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.